Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia kelas 11 semester 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi laju reaksi, yaitu orde reaksi dan persamaan laju reaksi. Yang pertama kita bahas adalah persamaan laju reaksi. Secara umum, laju reaksi itu berbanding lurus dengan konsentrasi yang dipangkatkan orde atau tingkat reaksinya. Nah, persamaan laju reaksi ini tidak dapat diturunkan dari persamaan reaksinya, tetapi diperoleh dari eksperimen atau percobaan. Apabila terdapat reaksi A ditambah B, dia akan menghasilkan C ditambah D, maka nilai persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikalikan konsentrasi A pangkat M ditambah konsentrasi B pangkat N. Apa arti dari persamaan ini? Bahwa V adalah laju reaksi, satuannya molar per second, A adalah konsentrasi molar ZA, B adalah konsentrasi molar ZB, M adalah orde atau tingkat reaksi terhadap A, N adalah orde atau tingkat reaksi terhadap B, sedangkan K adalah tetapan laju reaksi. Satuan nilai K ini dapat berubah-ubah tergantung pada tingkat atau orde reaksi totalnya. Dari persamaan laju reaksi ini, kita dapat menentukan orde reaksi, yaitu dengan cara membandingkan persamaan laju reaksi. Di sini terlihat bahwa harga K1 itu akan sama dengan K2, dan konsentrasi yang sama dapat dihilangkan atau dapat dicoret. Tetapi perhatikan di sini bahwa V1 banding V2 itu akan sama dengan T2 dibanding T1, atau artinya adalah T atau waktunya itu berbanding terbalik. Kita lanjut ke orde reaksi. Apa itu orde reaksi? Jadi orde reaksi itu menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi, berupa bilangan bulat positif yang menyatakan jumlah pangkat konsentrasi dari zat yang bereaksi. Kita lihat bahwa persamaan laju reaksi seperti pada gambar, di mana M adalah orde reaksi terhadap A dan N adalah orde reaksi terhadap B. Maka, orde reaksi total itu adalah jumlah orde reaksi dari M ditambah N. Contoh untuk mengetahui orde reaksi total. Ada persamaan sebagai berikut. Kita tahu bahwa orde dari A itu adalah 1, orde dari B adalah 1, maka orde reaksi totalnya adalah 2. Kemudian, yang persamaan kedua, orde dari A 1, orde dari B 1. Dan orde totalnya itu akan sama dengan 0. Kenapa? 1 dibagi 1 itu kan sama saja 1. Nanti penghitungannya adalah 1 dikurangin 1 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, orde reaksi A itu 2, orde reaksi B 1. Maka orde reaksi totalnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan yang terakhir, orde reaksi A2, orde reaksi B2, maka orde reaksi totalnya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Langsung saja ke contoh soalnya. Pada reaksi NO2 ditambah CO akan menghasilkan NO dan CO2. Didapatkan data percobaan sebagai berikut. Tentukan orde reaksi total, konstanta laju reaksi, serta laju reaksi jika konsentrasi NO2 sama dengan 0,4 molar dan konsentrasi CO adalah 0,3 molar. Untuk menyelesaikan soal ini, kita lakukan perhitungan secara bertahap. Yang pertama, kita harus menghitung orde reaksi totalnya. Orde reaksi total berarti kita harus tahu orde reaksi NO2 berapa, orde reaksi CO berapa. Yang pertama, ketika kita mencari orde reaksi NO2, maka yang dilihat adalah data konsentrasi CO yang memiliki nilai yang sama. Kita lihat di dalam tabel, C
CO yang memiliki konsentrasi sama adalah eksperimen 1 dan 2. Maka kita masukkan ke persamaan lajunya bahwa V1 dibanding V2, kita masukkan persamaannya ini, kita lihat V1 nilai lajunya adalah 0,05, sedangkan V2 lajunya adalah 0,8. Kemudian K ini adalah konstanta, tetap kita tuliskan, kita masukkan konsentrasi NO2. NO2 di sini yang pertama adalah 0,1, ordernya adalah X, kemudian konsentrasi CO di sini adalah 0,1, kita masukkan lagi ke sini. Kemudian data yang kedua, konsentrasi NO2 pada eksperimen yang kedua adalah 0,4. Kemudian CO konsentrasinya adalah 0,1. Kita masukkan, kita lihat di sini bahwa nilainya yang sama bisa kita coret. K kan nilainya sama, kita coret. Kemudian kita lihat di sini ada yang sama lagi, yaitu konsentrasi CO-nya, maka kita coret. Tinggal 0,05 dibagi 0,8, hasilnya adalah 1/16, kemudian 0,1 dibagi 0,4 adalah 1/4 pangkat X. Nah, kita tinggal mencari X. Berapa X itu? X itu hasilnya 2. Kita mencari 4 dipangkatkan berapa agar hasilnya adalah 16. Berarti X adalah 2. Karena 4 dipangkatkan 2 nanti hasilnya adalah 16. Kemudian kita mencari order CO. Kebalikannya, ketika kita mencari order CO, maka yang dilihat adalah data konsentrasi NO2 yang sama. Adalah eksperimen atau data yang pertama dan ketiga. Sama seperti tadi, kita masukkan ke persamaan. Sekarang yang dibandingkan adalah V1 dibandingkan V3. Nah, kita masukkan V1 nilainya 0,05, V3 juga 0,05, kemudian K, ini konsentrasi NO2-nya data 1 adalah 0,1, kemudian konsentrasi CO-nya adalah 0,1 juga. Ini yang bawah sekarang konsentrasi NO2 data ketiga sama 0,1, dan konsentrasi CO data ketiga adalah 0,2. Yang sama kita coret, apa yang sama? K sama, yang sama lagi adalah konsentrasi NO-nya. Berarti tinggal apa? 0,05 dibagi 0,05, hasilnya adalah 1, dan berapa ini? 0,1 dibagi 0,2, hasilnya adalah setengah pangkat Y. Berapakah nilai Y? Jadi, nilai Y adalah 0. Kenapa bisa 0? Bilangan berapapun apabila dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Kita sudah tahu, order X adalah 2, order Y adalah 0, maka order reaksi totalnya adalah jumlah X ditambah Y, 2 ditambah 0, hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita menghitung persamaan laju reaksinya. Tadi sudah diketahui kalau order reaksi X adalah 2, sedangkan order reaksi Y adalah 0. Maka persamaan lajunya menjadi V sama dengan K dikalikan konsentrasi NO2 kuadrat dikalikan konsentrasi CO pangkat 0. Kita tahu bahwa bilangan yang dipangkatkan 0 ini hasilnya adalah 1, maka persamaan laju reaksinya akan menjadi V sama dengan K kali konsentrasi NO2 kuadrat. Kemudian kita menghitung konstanta laju reaksinya atau K. Kita sudah tahu persamaan laju reaksinya. Untuk mencarikannya, kita tinggal memasukkan data yang ada di tabel. Kita ambil di sini adalah data eksperimen yang pertama. V data yang pertama nilainya adalah 0,05, sedangkan konsentrasi NO2 nilainya atau besarnya adalah 0,1. Maka nilai K itu akan sama dengan 0,05 dibagi dengan 0,1 kuadrat. Maka hasilnya adalah 5 molar pangkat min 1 per second. Yang terakhir, laju reaksi jika konsentrasi NO2-nya 0,4
dan konsentrasi CO adalah 0,3. Berarti kita tulis dulu persamaan lajunya adalah V sama dengan K dikalikan konsentrasi NO2 kuadrat. Nah, tadi sudah diketahui nilainya adalah 5, kemudian konsentrasi NO2-nya tadi adalah 0,4, tinggal kita masukkan, dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 8 molar per second. Lanjut soal yang kedua. Dari reaksi zat A dan B diperoleh data sebagai berikut. Tentukan rumus laju reaksinya. Perhatikan ada perbedaan tabel soal nomor 1 dan 2. Soal nomor 1 tadi, tabelnya itu yang diketahui adalah konsentrasi dan juga laju reaksi atau V. Kalau tabel nomor 2 yang diketahui adalah konsentrasi dan juga waktu. Maka pengerjaannya ada sedikit perbedaan, tetapi secara umum langkah-langkahnya masih sama. Yang pertama, kita mencari orde reaksi dari A. Kalau mencari orde A, maka kita lihat data dari konsentrasi B yang sama. Di sini yang sama adalah data nomor 1 dan nomor 2, nilainya yaitu 0,1. Nah, perbedaannya tinggal kita masukkan tadi bahwa kalau V kan berarti V1 dibanding V2. Karena yang diketahui adalah waktu atau T, maka T-nya itu dibalik, berarti menjadi T2 banding T1. Tetapi yang dimasukkan konsentrasi A dan B-nya itu tetap yang atas itu yang data nomor 1, yang bawah itu data yang nomor 2. Berapa T2? T2 itu 40, T1 80, kemudian K tinggal dimasukkan. Konsentrasi A yang data 1 adalah 0,1, konsentrasi B-nya juga 0,1, kemudian data 2, konsentrasi A-nya 0,2, konsentrasi B-nya 0,1. Berarti ini yang bisa kita coret ya. K ini kita coret, kemudian konsentrasi B-nya karena sama juga bisa kita coret. Berarti tinggal 40 per 80 itu sama dengan setengah, 0,1 dibagi 0,2 itu juga setengah pangkat X. Berapa X-nya? X-nya itu adalah 1, karena setengah pangkat 1 itu akan sama dengan setengah. Lanjut, mencari orde B. Berarti kalau mencari orde B, dilihat data A yang sama. A yang sama adalah data nomor 2 dan 3, yaitu 0,2. Berarti berapa? T3 dibagi T2. Kemudian A-nya ini konsentrasi yang kedua, kemudian B-nya juga konsentrasi kedua. Kalau yang bawah berarti A konsentrasi data yang ketiga, B-nya juga yang ketiga. Tinggal kita masukkan. T3-nya adalah 10, T2 40. Di sini terlihat bahwa yang sama adalah konsentrasi A-nya. Berarti bisa kita coret. Tinggal apa? 1/4 itu akan sama dengan setengah pangkat Y. Maka Y itu adalah 2, karena setengah dipangkatkan 2 itu akan sama dengan 1/4. Kemudian, orde reaksi totalnya X plus Y. X itu tadi 1, Y 2, maka orde reaksi totalnya adalah 3. Selanjutnya, persamaan laju reaksinya. V akan sama dengan K, konsentrasi A pangkat X, karena tadi ordenya 1, kemudian konsentrasi B pangkat Y. Menjadi V sama dengan K konsentrasi A dikalikan konsentrasi B kuadrat. Nah, itu tadi materi mengenai orde reaksi dan penentuan persamaan laju reaksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.